Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Oke, saya Laila, 38 tahun, agak muda, dan saya ibu rumah tangga. Teman-teman di sini ada yang percaya nggak kalau sebenarnya bakat itu kita udah punya bawaan lahir? Ada? Oke. Ada yang nggak percaya nggak kalau yang namanya bakat itu nggak ada, yang ada cuman hasil kerja keras, usaha. Oke, ada. Saya tidak bertugas menyatukan mazhab teman-teman ya. Oke ya. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 84 itu dikatakan, katakanlah Muhammad, sesungguhnya setiap orang itu berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Allah paling tahu siapa yang paling benar jalannya. Pembawaannya, syakilatihi. Syakilatihi ini kalau Buya Hamka dalam menerjemahkan ini, beliau mengatakan seharusnya itu manusia itu bekerja, berbuat sesuai dengan syakilatihinya itu, pembawaannya masing-masing itu tadi. Bagaimana caranya? Caranya dia mengenal dirinya. Kayaknya relate ya sama yang kita omongin yang tadi-tadi itu relate. Selanjutnya, para pakar pendidikan Islam menerjemahkan syakilatihi ini sebagai bakat. Artinya bakat itu sudah ada sejak lahir. Oke ya? Boleh nggak setuju? It's okay. Dah. Bakat itu kalau mau kita terjemahkan secara sederhana, suatu kemampuan seseorang atau potensi seseorang yang dimiliki sejak lahir dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Garis bawahi bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kalau misalnya minat kita mungkin belum tentu bisa bermanfaat bagi orang banyak, tapi untuk kita sendiri. Nah, ketika kita sudah yakin bakat itu ada, kira-kira apa sih tujuan Allah repot-repot menyematkan bakat itu ke kita gitu kira-kira? Karena sebenarnya masing-masing kita itu hidup itu punya misi. Misi hidup kita tuh pasti nggak jauh-jauh dari fitur-fitur bakat yang udah dikasih sama Allah gitu. Oke, terus gimana sih caranya kita tahu ini gue banget, ini bakat gue gitu? Gimana caranya kira-kira? Ada 4 teman-teman. Yang pertama itu teman-teman pasti akan easy, mudah. Akan mudah bagi teman-teman melakukan aktivitas itu dibandingkan sama teman-teman yang nggak punya bakat di situ. Mudah. Yang kedua itu nanti enjoy. Teman-teman itu akan enjoy di situ. Ketika diberi tantangan, ketika berproses, teman-teman itu akan lebih mudah dibandingkan dengan teman-teman yang tidak punya bakat di situ. Terus yang ketiga itu teman-teman pasti akan excellent. Ketika teman-teman menghasilkan sesuatu yang itu teman-teman udah gue banget, itu pasti hasilnya tuh nggak B aja kalau kata orang Michelle gitu. Kalau kata-kata kalian lah ya, nggak B aja, pasti akan di atas rata-rata, akan excellent. Terus yang keempat rahasia, nggak. Yang keempat itu earn, menghasilkan. Ketika itu sudah gue banget, insya Allah kita akan menghasilkan. Apakah dalam bentuk pendapatan uang? Bisa iya. Tapi apakah melulu uang? No, enggak. Itu bisa karya, bisa buah pikir teman-teman, bisa jejaring seperti ini, bisa komunitas. Itu hasil, itu earn. Nah, ketika teman-teman sudah menyadari, aku punya bakat ini bakat aku gitu. Apa itu cukup? Enggak. Teman-teman harus punya attitude, itu kayaknya universal ya. Kayaknya di mana-mana itu harus punya. Selanjutnya teman-teman juga harus bertumbuh dengan selain attitude itu teman-teman harus punya skills. Setelah punya skill, teman-teman harus satu lagi punya knowledge, pengetahuan. Ketika teman-teman punya 4 itu, insya Allah teman-teman akan menjadi fitur teman-teman terbaik. Tapi sayangnya di sebuah negeri ketika teman-teman punya 4 fitur itu, teman-teman akan kalah dengan satu hal. Ada yang tahu? Orang dalam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Ini saya panggil Kak Laila ya. 30, oh ibu, 38 tahun ya, teman-teman masih muda banget ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas paparannya tentang bakat ya, ibu ya, tentang bakat. Tapi statement terakhir itu orang dalam ya. Saya masih mencocokkan ya, apakah bakat itu bakal ditahan sama orang dalam gitu ya?
Oke, baik. Untuk saya belum mulai ya. Oke, kita kasih kesempatan untuk member berucap yang mau bertanya. Karena udah duluan Kak Yasmin, kita kasih ke Kak Yasmin. Ntar untuk sesi dari Syakira sama Kak Rosa private ya, habis ini ya. Silakan Kak Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget pemaparannya, Bu Laila. Kakak aja lah, masih muda soalnya. Saya mau tanya, kalau ada orang yang multi talenta atau multi bakat, itu apakah semua bakat yang dia excellent atau easy dan yang kakak katakan tadi harus dia lakukan? Atau harus dia pilih dan maksimalnya berapa? Seperti itu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan langsung jawab, Bu. Tunggu ilham dulu boleh? Iya, sebenarnya fitur-fitur bakat sama kita itu bukan seperti yang hanya terlihat ya. Misalnya kita meyakini kalau misalnya, oh saya pinter masak, maka bakat saya di cooking gitu. Saya pinter berkebun, bakat enggak. Fitur bakat itu tidak hanya keterampilan, tidak hanya fisik, tapi juga sifat. Misalnya komen, memimpin itu bakat. Teman-teman mungkin pernah lihat orang yang suka nyuruh gitu, ini tolong kayaknya kalau dipindahin lebih oke, ini kamu kayaknya kerja, itu dia punya potensi menjadi pemimpin. Jadi teman-teman gak usah cari yang lain, dia aja tunjuk, insya Allah bertanggung jawab. Karena nyebelin kalau jadi anggota, ya kan? Nah itu, jadi nanti misalnya bakat-bakat kita itu akan membentuk nanti jadi potensi kerja gitu. Misalnya satu orang itu bakatnya komen, analisis dan sebagainya, mungkin dia akan cocok menjadi apa gitu. Jadi akan ada fitur-fitur itu nanti akan kebentuk sendirinya, kita paling oke banget jadi apa gitu. Ketika misalnya komunikasi, kita berbicara. Secara bakat misalnya kita nggak berbakat berbicara di depan orang, tapi mungkin kita punya bakat berbicara secara personal, mungkin kita akan lebih cocok jadi kayak konselor, yang seperti itu. Artinya bukan harus dipilih berapa, tapi nanti secara fitrahnya kita akan nemu bakat ini akan membentuk saya jadi seperti ini. Dan karena kita yakin kalau itu memang sudah ada, tinggal digali, tinggal membanyakkan aktivitas di situ, insya Allah jadi. Mudah-mudahan menjawab, kalau enggak kita boleh japrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Laila atas paparannya pada sore hari ini.